Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali tentang pembagian isim jika ditinjau dari sisi jenisnya. Maka isim terbagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama adalah muzakkar dan yang kedua adalah muannas. Nah, kata yang muzakkar dan kata yang muannas dapat dikenali. Kalau muannasnya kita kenali ciri-cirinya, maka insyaallah sisanya itu adalah muzakkar. Kenalilah yang muannas, maka muzakkarnya sendirinya dikenali. Maka muzakkar itu mari kita lihat di halaman 47. Beda. Qaidah, misalnya ada al-qaidah. Ada tidak? Ya, pokoknya kalau buku halamannya beda nanti nggak ada beli buat Pak Guru. Beli buku buat Pak Guru. Ya, kalau halamannya halamannya yang penting judulnya al-qaidah. Ismun itu dibagi dua, muzakkar dan muannas. Bahasa Arab termasuk bahasa yang mengenal jenis. Dalam hubungan ini, kalimat isim dibagi dua macam. Kalau kaitan jenis yang dimaksud, kalimat dibagi dua macam. Ada yang isim muzakkar dan isim muannas. Yang muzakkar bisa nama orang. Dari sisi hakikinya, hakikatnya dia laki-laki. Siapapun namanya tidak mesti Arab. Maksud saya tidak mesti bernama dengan kata Arab. Tidak bernama dengan kata Arab pun, misalnya kata Indonesia, apa Sunda, apa Jawa misalnya, tetap dia adalah muzakkar kalau menunjuk jenis muzakkar atau hakikat orangnya muzakkar. Muhammad, Abdul Rahman. Kalau muannas, Aisyah, Zainab. Jadi tidak perlu Zainab dicari tak marbutohnya. Sebab Zainab tanpa tak marbutoh sudah menjadi muannas. Maryam tidak perlu dicek tak marbutohnya. Mohon maaf kalau ada orang namanya misalnya Yuni, Yuni karena muannas Yunia. Tati karena muannas Tatia. Enggak. Ibu Sri, setiap yang namanya Sri standarnya kan di Indonesia kan perempuan. Ada yang kan standarnya muannas perempuan. Meskipun ada juga yang laki-laki ya. Sri Wahyudi. Iya. Nuyasri, Muhammad Yasri, Muhammad Srianto. Ya, jadi tapi kalau bicara umum, muannas. Atau Wati itu standarnya muannas di Indonesia. Apalagi yang muannas? Nur belum tentu ya. Nur Hasan banyak. Kalau Fauzia ada tamar butonya, udah jelas dia muannas. Yang gak ada tamar butonya tapi menunjuk mesti dia muannas. Bahasa Indonesia Wati, Yuni, itu yang saya kira dia muannas. Baik. Yang kedua,
Rajul, walad, imra'ah, ibnah. Rajul lawannya imra'ah, walad lawannya ibnah. Masjid, kitab, Al-Quran. Muannas ayah, madrasah, surah. Ini muannasnya tamat butoh. Kategori ketiga adalah masdar. Dukhul, al-iman, istighfar. Gitu ya. Lalu muannasnya tamat butoh tuh. Masdar, syahadah, salat, kitabah. Kata sifat sekarang. Kabir, ya, alim, mahmud. Nah, kita berarti di nomor 4 ini. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah saya sudah mengingatkan bahwa kata yang mengenal mudzakkar muannas dengan cara menambah dan membuang tak marbutoh itu hanya pada kata sifat. Benda tidak. Jadi kalau jamil, namanya jamilah, muannasnya jamilah. Qarib, qaribah. Hasan, hasanah. Sayyi, sayyi'ah. Gitu tuh. Jadi sifat. Kata sifat baru ada mudzakkar, bisa dibentuk mudzakkar, bentuk muannas. Gitu. Alim, alimah. Tapi kata benda biasa tidak bisa ditambah tak marbutohnya lalu jadi muannas. Nggak boleh, nggak bisa. Nih, kitab. Ditambah tak marbutoh, kitabah, artinya jadi lain. Pustakaan, tulisan, kitabah. Tapi kalau saleh, salihah, salih laki-laki, salihah perempuan. Terus isim isyarah nomor 5. Apa isim isyarah? Kata tunjuk. Nah ini berbeda untuk muzakkar dan muannas. Tidak cukup ditambah tak marbutoh. Enggak ada kata marbutoh. Ya, haza, hazihi, zalika, tilka. Selanjutnya adalah isim domir atau domair, domir. Ya, domir. Kita hafal dulu. Huwa, huma, hum. Itu muzakkar. Hiya, huma, hunna, muannas. Anta, antuma, antum, zakar. Anti, antuma, antunna, muannas. Ana, zakar. Kalau muannas, iya. Jangan bilang ana muzakkar, muannas ani. Ana. Oh, ana muannas, muzakkar ana. Enggak. Nahnu muzakkar dan jadi yang dipakai sama itu hanya ana dan nahnu. Nahnu, apa nahnu? Kita atau kami. Selanjutnya isim mausul. Kalau alladzi, alladzina, allati, allati atau allai. Dari contoh-contoh pada kolom di atas, kita ketahui bahwa yang termasuk isim muannas antara lain nama perempuan. Semua nama perempuan. Nomor 2, kata benda yang diakhiri ta marbutoh. Ketiga, masdar yang diakhiri ta marbutoh. 4, kata sifat yang diakhiri ta marbutoh. Kata 5, kata tunjuk, kata ganti, kata menghubung benda. Lihat contoh nomor 5. Untuk menyesuaikan diri dengan isim muannas nomor 1, 2, dan 3. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Baitun wasi'. Kata sifatnya mana?
wasi'. Tadi saya katakan kalau kata sifat bisa dibentuk muzakkar dan muannas, maknanya sama. Bedanya mudzakkar muannas. Wasi' itu muzakkar. Syai'un mahmud. Mahmud sifat. Apa mahmud? Al-Karim, Al-Quranul Karim. Mana? Al-Karim. Yang mulia. Nah, Karim, Mahmud, Wasi itu sifat. Karena dia kata sifat, tergantung yang disifatinya. Coba kita lihat, Bapak tulis Bapak itu. Nah, kata wasi' itu bisa dibentuk muannas. Karim. Nah, penggunaan sifat di sini wasi' untuk muzakkar, wasi'ah untuk muannas itu tergantung bendanya. Artinya, kalau bendanya muzakkar, pakailah sifat yang muzakkar. Kalau bendanya muannas, berarti pakailah sifat yang muannas. Contoh, kalau saya punya kata masjid, diletakkan di atas atau di bawah? Atas. Masjid. Masjid. Yang atas atau bawah? Atas. Saya ngikut ya. Kalau madrasah? Madrasah? Kenapa masjid letaknya di atas nih? Karena sifatnya muzakkar. Kalau sifatnya muzakkar, maka bendanya muzakkar. Karena sifatnya muannas wasi'ah, maka bendanya juga muannas. Boleh dibalik? Tidak. Madrasah wasi', masjid wasi'ah. Tidak bisa. Karena sifat. Atau dibalik bacanya. Kalau bendanya muzakkar, kalau sifatnya muzakkar, berarti bendanya muzakkar. Kalau sifatnya muannas berarti bendanya nih. Ustaz. Ya, yang karim atau yang karimah? Karim. Yang mana? Karim. Karim. Untung bacanya nggak karimun. Kalau ustazah? Karimah. Ustazah karimah. Kok kenapa letaknya karimah di sini? Sebab ustazah muannas. Kalau ustaz muzakkar, maka pakainya karim. Tuh begitu. Ya, di rumah urusan belakangan, yang penting kan di sini dulu. Berarti baitun dia muzakkar. Kata ibu apa tuh itu? Ini kan ada taknya, tak tamis. Anak. Tapi kan kata wasifat. Oh, Wasipun. waduh. Wasipunnya kan muzakkar. Saya tak yang muannas itu kalau taknya tuh ngeriponde. Tak ronde. Baitun pakainya tak bulat atau tak potong. Tak potong. Kalau taknya tak potong begini, muzakkar. Kecuali hakikatnya muannas. Sekarang baitun, lihat. Taknya nih, terbuka atau tertutup? Terbuka. Tertutup, Terbuka. tertuka. Bisa dia? Terbuka. Iya.
Kalau ne, nah yang mu'anas yang ne. Yang konde ya Ustaz. Sekarang baitun yang mana kan di atas nih. Berarti muzak. Itu. Iya. Ada yang bertanya lagi? Yo. Yang malu-malu bisa kia kalau nanya. Pokoknya ditungguin. Ditungguin. Uploadan sama siapa? Jangan tambahkan plus. Nah, kalau saya letakkan isim isyarah, apa isim isyarah Ibu? Petunjuk. Petunjuk. Yang muzakkar hada, yang manas? Hazi. Ya. Sekarang kalau saya letakkan hazihi pada masjid atau pada madrasah? Hazihi. Sebab kenapa hazihi? Yang ditunjuk bendanya mana? Kalau masjid seragam. Ustaz Karim. Ustazun Karim. Kalau pakai isim isyarah dalika atau tilka? Dalika. Kalau ustazah? Ustazah, nah ustaz punya bait. Bait. Muzakkar manas? Baitun ya, muzakkar. Kalau ustazah berarti? Ustaz baitun. Kalau ustaz? Ustazah? Hah? Ustazah baiti. Itu kan namanya Ustazah Nurbaiti. Perhatikan, ini mau lanjut nih. Ustadzun Karim, baik rumahnya, maksud saya, ini baik itu kan rumah. Ustadz baik, kalau ustadzah? Baik dua atau baik lagi? Baik apa lagi? Baik aja? Atau baik atun? Baik saja. Iya, jangan tambahin baik tabung. Baik itu sekarang kasih domir. Baituhu atau baituha? Kenapa? Baitu? Kenapa hu? Oh. Baituhu. Rumahnya muzakkar manas? Besar. Kabir atau kabiro? Baituha? Baituha? Yang kabir rumahnya atau orangnya? Rumahnya muzakkar manas? Muzannas. Rumahnya muzakkar manas? Tidak arti karnas. Tak ulangi. Ustazah muzakkar manas? Karimah? Baik? Ha? Rumahnya besar. Rumahnya mana? Baik. Muzakkar manas? Muzakkar? Berarti sifatnya? Ini mensifati apa? Rumah. Kok jadi kabir? Sebab kabir mensifati apa? Gitu ya? Jadi kalau ngikutin hak, kalau ngikutin hak, yang kabir bukan rumahnya, ya orangnya ya. Jadi nggak kabiran saja. Rumahnya. Kabir di sini mengikuti apa? Mensifati apa? Iya, rumahnya bukan mensifati ustaznya. Oh gitu ya.
Oh, bait itu tidak perlu mengikuti mudzakkar muannats sih? Kenapa jawabannya? Karena benda yang mengikuti mudzakkar muannats itu pertama sifat, kata tunjuk, isim mausul, dhamir. Itu dia. Itu boleh diingat-ingat, dicatat Bapak Ibu. Yang perlu menyesuaikan itu, yang perlu menyesuaikan benda itu adalah sifatnya, dhamirnya. Yang perlu mengikuti bendanya itu adalah pertama sifatnya, terus dhamirnya, kagak, isim mausulnya, enggak. Yang ketiga adalah isim isyarahnya. Jadi ada 4 ya. Yang perlu mengikuti benda itu dalam hal jenis apa? Dalam hal jenisnya, pertama adalah sifatnya. Yang kedua adalah dhamirnya. Yang ketiga adalah isim mausul, kata tunjuknya. Yang keempat adalah, coba perhatikan dulu. Ini isim apa? Siapa? Dia belum menyesuaikan kan? Kalau muzakkar, kalau muannats, ini apa nih? Sifat. Kalau sifat belum menyesuaikan kan? Kalau muzakkar, muannats, apa lagi? Dhamirnya? Dhamir. Bu, dhamirnya kemana nih? Dhamirnya ke ustaz. Maka harus sama. Muzakkar, mudzakkar. Kalau hak muannats. Terus apa? Si mausul. Alladzi. Ini pakainya apa nih? Alladzi. Ya. Itu. Adapun benda seperti itu tidak perlu menyesuaikan mudzakkar muannats. Sudah, kita lihat halaman 48. Persesuaian isim dalam mudzakkar dalam muannats. Di buku saya halaman 48 Bapak Ibu. Sama. Oh, sama. Takut nanti dikomplain lagi. Halamannya beda. Ya, pokoknya urusannya persesuaian isim dalam mudzakkar dan muannats. Baitul wasi', syai'un mahmud, Al-Quranul Karim. Rahmah wasi'ah, sifah mahmudah, al-ayah al-karimah. Haza huwal kitab. Benda yang akan dibahas adalah kitab. Hadza huwal kitabul karim alladzi aqra'uhu 'alaika. Coba Bapak Ibu, kata-kata mana saja yang merujuk dalam hal jenis kepada kata Alkitab? Dikasih tanda bawah. Kata-kata apa saja yang merujuk, menginduk pada kata Alkitab dalam hal jenis ya. Kalau sudah, coba kita lihat nomor 2 ya. Hadza huwal kitabul karim alladzi aqra'uhu 'alaika. Yang pertama yang merujuk atau menyamakan diri dengan kata Alkitab jenisnya muzakkar yang mana? Kenapa? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Terus? Kenapa? Dhamir. Terus? Kenapa? Sifat.
sifat kepada kita. Terus alladzi, kenapa? Isim mausul harus merujuk kepada pembendanya isim mausul. Aqra'uhu, mana? Hu, kenapa? Kenapa aqra'nya tidak? Aqra'nya fi? Itu dia, kalau fi tidak perlu menyesuaikan. Alaika? Ka. Bukan. Alaika itu bukan apa namanya itu, bukan kepada Alkitab. Orang lain ya. Yang pada kitab itu hu-nya itu. Jadi kalau baca, inilah buku mulia yang aku bacakannya kepadamu. Mu-nya itu pada buku bukan? Mu, kamu. Pada Nah, kalau Alkitabnya diganti al-ayah, muzakkar atau muannas al-ayah? Maka jadinya begini. Hazihi. Kenapa? Isim isyarah. Sama harus muannas. Hazihi hiya muannas. Kenapa? Dhamir. Al-ayah itu bendanya memang yang sedang dibahas ya. Al-kalimah. Kenapa? Allati. Aqra'uha. Alaik. Bukan. Al-muslimuna alladzina yu'minuna. Mana? Alladzina. Yu'minuna, yu'minnya fi'il, nggak berubah, tapi berubah kan pelakunya. Muslimun itu banyak apa sedikit? Banyak. Berarti muna, ya. Ada nuna. Billahi ya'maluna salihat. Ya'maluna salihat. Mana? Wawunya ya. Itu wawu itu dom. Al-muslimat allati yu'minna billahi ya'malna salihat. Al-muslimat isim. Allati isim apa? Yu'minna. Yang domirnya mana? Na-nya. Yu'minna double nunnya. Ya'malna. Mana yang ikutin itu? Domir, mana domir? Nah. Ya'malnya fi'il. Ya'malnya tidak berubah, tapi yang berubah domirnya. Nah. Coba persesuaian kalimat fi'il dengan isim muannas. Fi'il madi kalau dia muannas diakhiri dengan ta. Contohnya al masjid wasi'a alfa musallin. Apa itu artinya? Menampung 1000. Jangan sampai keliru membacanya. Masjid menampung 1000 musola. Musola ditamu di masjid. Menampung 1000 jamaah. Menampung orang yang sholat maksudnya ya. Wa rahmatullah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi banyak segala sesuatu. Mana kata yang meliputi? Kenapa wasi'at itu pakai muannas, pakai ta, pakai ada ta'nya? Sebab warahmah, rahmah itu menggunakan muannas. Masjid ini menampung 1000 orang yang sholat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kata musola itu, ini bukan ini ya, beda lagi. Kata musola itu saya lihat di dalam beberapa tempat itu pakai hak musola ya.
Ini kurang pas Bapak Ibu nih. Musola. Ini salah ya. Harusnya nggak pakai H. Sebab tulisan bahasa Arabnya musola nggak pakai H. Musola wa'idna Ibrahim. Musola. Al-yawma la yanfa'u imanuhum. Al-yawma la tanfa'u syafa'ah. Artinya pada hari ini tidak bermanfaat iman mereka. Hari ini tidak bermanfaat siapa? Kok pakai yanfa, yang satunya pakai tanfa. Sebab yang satunya jamak muzakkar, yang satunya itu muzakkar, sedangkan yang tanfa itu muannas. Coba perhatikan Bapak Ibu. Pentingnya memperhatikan muzakkar dan muannas. Coba perhatikan. Qubbatul masjidil kabir, qubbatul masjidil kabiro. Coba. Apa arti kabir? Kalau kabiro? Nah, coba yang besar itu nomor 1 dan nomor 2 itu apanya? Kalau yang atas pasti banyak. Saksikan. Oh, yang atas yang bawah kubah. Muanas sama muanas. Sama ruko. Iya benar. Mananya nomor 1 nih? Yang besar apanya? Kalau nomor 2? Dari mana tahunya itu kalau yang di atas itu masjidnya? Sebab lihat kata sifatnya. Kalau kata sifatnya muzakkar, berarti tempat kembalinya muzakkar. Kalau sifatnya muannas, kembalinya. Nah, yang nomor 2, yang muannas itu apanya? Yang pertama? Kalau bahasa Indonesia terjemahnya apa nomor 1? Kubah masjid yang besar. Kubah masjid yang besar. Kalau nomor 2? Kubah masjid itu besar. Kubahnya besar. Kubah masjid yang Besar. Kubahnya besar. Masjid itu berkubah besar. masjid itu bukan besar. Bahasa Arabnya bukan begini. Apa lagi coba? Masjid itu kubahnya besar. Masjid itu kubahnya besar, bukan ini. Kubah masjid itu besar. Kubah masjid itu besar. Apa? Kubah masjid itu besar. Kubah masjid kubahnya besar. Kubah masjidnya besar. Masjid itu kubahnya besar. Masjid itu kubahnya besar, bukan begini bahasa Arab. Masjid berkubah bukan begini bahasa Arab. Besar masjid daripada kubah. Dua-duanya Kubah masjid yang besar. Masjid besar bukan gini Pak. Kubahnya masjid besar. Kubahnya masjid besar. Besar masjid daripada kubah. besar masjid daripada Kubah. kalau menurut saya bukan itu, besar tanahnya daripada masjid. benar. Kalau
Kalau Bapak Ibu bilang kubah masjidnya yang besar, itu namanya sudah terjemah tafsiran. Tapi kalau menerjemahkan secara letter kata, ya begini dua-duanya itu. Istiqomah. Istiqomah. Di mana istiqomah? Wah, masjid yang besar. Tapi ini masjid besar nggak kenal begitu. Kalau bilang kubah masjid itu besar, itu beda lagi. Nanti itu mubtada khobar. Lihat. Jadi kalau mau menerjemahkan apa adanya ini artinya begini. Kalau dilihat dari bahasa Indonesianya susah membedakan mana yang besar, kubahnya atau itu maksudnya itu. Tapi kalau bahasa Arab meskipun sama kalimatnya, cuma bedanya ada muzakkar ada muannas, sudah langsung ketahuan yang besar yang mana. Maksudnya itu tuh. Nah, kalau terjemahannya dirubah dengan kalimat lain, kalimatnya akan berubah bahasa Arab. Contohnya begini, masjid, kubah masjid itu besar. Kubbatul masjidi kabiratun, itu bahasa Arabnya. Jadi kalau dirubah kalimat terjemahan lain yang Bapak Ibu mau itu maksudnya begitu, kalimatnya bukan begitu. Tuh. Kan itu tuh. Maksudnya itu. Tapi kalau kalimatnya begini, terjemahan Indonesianya ya begini. Coba kalau terjemahannya begini, pertanyaannya ini agak sulit menunjuk mana yang besar. Sebab kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Lain kalau dikasih Allah, kata Allah. Sebab kalau kata Allah sifatnya jadi huruf besar. Aja kalau begini nih. Apa namanya? Contoh ya, masjid Allah yang besar. Jadi yang besar apanya? Besar, apa yang besar? Besar dong. Kalau besar ya Allah ya. Kan hurufnya gede. Dan kalau kubah Allah yang besar apa ini? Ini kalau bantuan begini masih bisa. Tapi kalau tulisannya begini nih, agak sulit kelihatannya. Tapi tidak begitu kalau kita melihat bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, meski sama, cuma bedanya ini, sudah ketahuan. Oh, yang besar berarti masjidnya. Yang besar berarti masjidnya. Kenapa mudah? Sebab sifat akan selalu menyamai yang disifati. Gitu ya. Ini gak usah dipusingin kalimatnya. Contoh. Ya, bawa ke rumah. Satu lagi contoh. Bapak Ibu nih. Yo. Mana tadi ya? Yo. Dakhala Ahmad wa ma'ahu ukhtuhu Aisyah liyaqra'a ba'dal kutub. Dakhala Ahmad wa ma'ahu ukhtuhu Aisyah litaqra ba'dal kutub. Terjemahannya dua-duanya sama. Coba. Ahmad masuk bersamanya saudarinya Aisyah untuk membaca buku. Yang kedua juga sama. Ahmad masuk bersamanya saudarinya Aisyah untuk membaca buku. Pertanyaannya, yang di atas yang baca siapa? Ahmad. Coba perhatikan. Ya. Terjemahannya dulunya sama ya, atas bawah sama. Pak. Oh iya. Dia. Nah itu kan terjemah sama nih. Tapi kalau bahasa Arab kita mengenal, kalau yang di atas yang baca siapa? Ahmad. Yang di bawah yang baca siapa? Di mana tahunya kalau yang di bawah itu Aisyah? Taknya. Takro, ya. Kalau yang atas yang baca Ahmad. Karena ya. Sebab kalau mudzakkar muannas di dalam bahasa Arab, kalau mudzakkar pakainya ya, kalau
Saya ada kering. Saya ada kering. Mata saya ini kurang hitam. Panjang. Qara'a Aliyun al-Qur'ana wa sami'at Khadijatu qira'ataha tsumma kharaja. Kalimatnya sama, dua. Tsumma kharajat. Apa kharajat? Apa arti qara'a? Siapa yang baca? Ali membaca dan Khadijah mendengarkan baca, kemudian yang di atas kemudian yang di bawah kemudian pertanyaannya yang di atas yang keluar siapa? Laki. Yang di bawah? Khadijah. Korojat. Jadi kalau kalimatnya Ali membaca Itu warna-warni. Al-Quran dan Khadijah mendengarkannya, mendengarkan bacaannya, Kemudian mendengarkannya, kan gitu. Kemudian dia keluar. Pertanyaannya siapa yang keluar? Tuh kalau di kalimat yang gitu tuh. Bahasa Indonesia, Ali membaca Al-Quran dan Khadijah mendengarkannya. Kemudian dia keluar. Ini kalau kemudian dia keluar siapa? Yang mana? Yang atas bawah. Bahasa Indonesia ya. Apa? Oh, wasami'at qira'at. Betul. Qira'at. Siapa yang baca? Ali ya, qira'at. Ini sama, ini qira'at. Terjemahan di atas dan di bawah sama. Ali membaca Al-Quran, itu kan kalau ada Al-Quran. Wasami'at Khadijah qira'atahu, dan Khadijah yang mendengarkan bacaannya. Mendengarkan bacaannya. Bacaan siapa? Ali. Ya. Kemudian dia keluar. Summa apa? Kharaja? Siapa yang keluar? Dia keluar. Kalau ini dia keluar. Nah kata dia itu kan siapa? Tidak bisa ditentukan di situ. Kecuali kalau dianya langsung diganti Khadijah atau Ali. Kalau Indonesia udah jelas. Coba kalau Summa kharaja kan dia nih. Ini dia juga. Berarti kemudian dia keluar. Pertanyaannya, lah dia ini siapa? Apa salah satu? Dua-duanya apa salah? Satu. Atau salah dua? Jadi mengenali muzakkar muannas itu akan lebih spesifik lagi, lebih jelas. Itu maksudnya nih kita belajar muzakkar muannas. Jadi kalau dalam Al-Quran tabat yada Abi Lahab tuh biu, enggak pakai biu. Tabat yada Abi Lahab tuh kalau ditanya tuh yang rusak, yang hancur siapa? Nah itu dia si Lahab. Kalau di ayat itu kita patokan ayat ya. Kalau yang rusak berarti tabat itu mudzakkar muannas. Nah yang panas tuh Abu muannas nggak? Lahab mudzakkar muannas. Jadi bukan itu dong yang rusak. Siapa yang hancur? Bukan. Tiada. Tiada itu man.
terjemah nih ya. Belum tafsiran ya. Oh, jadi kalau tabat ini muzakkar muannas. Oh, ada atsnya berarti muannas. Kalau muannas, ini yang muannas mana nih? Yang muannas ini. Oh, ya. Jadi Ada ianya, ada ianya. Kan ada iya. apa itu? Ada tetangga, ada tetangga. Ya juga. Kan ya ada. Ada tetangga. Saya tanya Bu, kan artinya kalau fiil tuh kalau ada ya-nya bisa dibuang ya-nya ya, diganti ya. Ini apa bahasa Arabnya? Ya apa? Ini bahasa Arabnya apa? Ya. Ini ya Dun. Buang ya-nya. Ya ada. Yang dimaksud ibu kalau ada ya-nya muzakkar tuh kalau fiil. Kalau ima isimnya yadun mah gimana tempat yadun tetap tangan. Jangan oh yadun tangan dia, kalau tangan saya yadun. Kalau tangan kita Jadi itu muannas ya ada. bukan itu ya maksudnya. Jadi ya adanya muannas. Iya, itu muannas. Setiap yang berpasangan mata, tangan, kuping. Ini contoh-contoh untuk menunjukkan Bapak Ibu sebenarnya bukan sesulit ini nih, enggak. Maksudnya menunjukkan bahwa mengenali jenis mudzakkar muannas pada fiil, pada isim, pada sifat akan lebih meyakinkan kita sesungguhnya ada perbedaan-perbedaan yang spesifik dalam bahasa Arab. Lebih tegas lagi. Dengan mengenali sifat muannas, benda muannas, jadi akan tahu, oh ternyata ini cocoknya, ini cocoknya. Kesimpulannya, Yang keluar siapa ini? buat pemenang ini maksudnya. Nah, coba, Ibu, kharaja itu mudzakkar atau muannas? Berarti yang keluar siapa? Ali. Kharaja itu mudzakkar muannas? Berarti yang keluar siapa? Khadijah. Nah, kalau dia? Itu maksudnya. Kalau ditulis bahasa Indonesia agak sulit memahami kalau begini kalimatnya. Kita masih rancu. Bisa yang keluar Ali? Bisa yang keluar? Khadijah. Karena nggak disebut, kecuali disebut nih. Kemudian Khadijah keluar, kemudian Ali keluar. Tapi kalau kemudian dia keluar masih rancu. Tapi kalau bahasa Arab nggak disebut namanya, cukup disebut seperti ini ketahuan. Karena ini itu maksudnya B. Oke, Cik. Ini rahasia nih masih. Ketahuan dari penjelasannya. Nah, kalau dua-duanya keluar, beda lagi. Pakai domir yang beda lagi. Tak hapus. Baca hapus. Dua-duanya jadi horojat. Ini baru Horojat tuh. Lain kan. Iya. Tadinya terus horojat tuh. Ini. Antum jadinya kan. Dakhala fulan wa ibnatuhu finnari thumma salima. Tak hapus ya? Salimah perempuan. Apa di dakhala? Masuk. Anar. Neraka. Bulina. Ini contoh saja nih, Mas. Kurang nyata sih. Sebuah contoh. Spidol kayak kurang nyata. Oh tuh udah bagus. Dakhalat al-mar'atu wa abuha anna jangan anna. Dakhalat abuha al-masjid. Thumma qara al-Qur'an.
Tsumma qara'at Al-Qur'an. Coba kita lihat. Gafalan ya. Al-Mar'ah seorang perempuan. Wa Al-Masjidah masjid. Seorang perempuan bersama ayahnya masuk masjid. Tsumma kemudian qara'a membaca. Al-Qur'an membaca. Jadi terjemahannya seorang perempuan dan ayahnya memasuki masjid kemudian baca. Nah, kalau kemudian membaca Al-Qur'an, bahasa saya itu kemudian membaca Quran, siapa yang baca? Nggak jelas. Tapi kalau di sini siapa yang baca di atas? Ayahnya. Yang bawah? Kalau dua-duanya baca, tsumma qara'a. Dua ya. Berapa orang? Jadi kalau tsumma qara'a berarti yang baca siapa? Ya abunya ya. Itu sekali lagi bukti bahwa mengenali muzakkar muannas di dalam mengenali bahasa Arab itu cukup penting kedudukannya. Belum lagi kalau anak bersama bapaknya, mohon maaf, masuk neraka, kemudian selamat. Yang selamat siapa tuh? Kan gitu. Jadi kalau selamatnya itu kan ya salimah, summa salimah. Kalau ini diganti nih, anaro, summa salimah. Sedangkan di atasnya summa salimat. Jadi kalau summa salimat, nih yang di bawah nih, yang selamat siapanya? Apa? Kalau yang di atas? Anaknya. Tapi kalau salimah, dua-duanya. Jadi kalau seorang anak bersama ayahnya masuk neraka, kemudian dia selamat. Siapa yang selamat? Kan gitu. Siapa yang selamat? Sebentar lihat. Nah, kalau salimah berarti yang selamat. Kalau salimah, kalau salimah, Jadi mengartikan itu Pak itu dakholat al-mar'atu wa abuhal masjidah tsumma qara'al Qur'an. Jadi yang mengartikan di mana dulu? Apa? Anak dan bapaknya masuk masjid kemudian baca Quran. Itu. kemudian membaca Al-Qur'an. betul. Itu sama tuh, yang di atas yang di bawah sama begitu tuh. Terus ditanya, kalau gitu yang baca siapa? Bapaknya. Yang mana? Atas. Di atas, yang di bawah? Anaknya. Anaknya. Begitu tuh. Dua-dua. Cara memahaminya begitu. Kira-kira gampang apa gampang? Kalau udah diajarkan, kalau nggak diajar, kalau di Lagi ini kayak begini gampang atau mudah? ya diterangkan mudah dan gampang. Kalau udah sendiri Relatif lah. Kalau sendiri lagi, lagi. tuakan mudah. Pelan-pelan ya. Bertahap, memang bertahap. Nanti kita praktek coba Bapak Ibu ini. Prakteknya ya. Iya. Iya. Ya, jadi yang satu muzakkar, ada 3 pelaku ya. Yang satu muzakkar, yang satu muannas, yang satu lagi. Iya, tentu kalau nanti muzakkar muannasnya yang 2 itu siapa? Akan ketahuan di situ.
Kalau misalnya dakhalat al-mar'atu wa ummuha wa abuha, ya. Seorang perempuan masuk ke masjid bersama ibunya dan ayahnya. Nanti yang perempuan berapa? Dua. Nanti di sana summa qara'ata al-Qur'an. Oh. Nah, kalau summa qara'at al-Qur'an. Nah, kalau itu pun masih membingungkan. Betul. Gitu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ayat 1 ya, pada latihan Bapak Ibu nih kamerinat ya. Kalau selanjutnya nih ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Pertanyaannya Bapak Ibu coba, mana yang muannas di ayat ini? Terus zakat. Jadi yang shalihat, salat, zakat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ada enggak yang muannas? Yang mana yang muannas? Maut, muzakkar muannas. Ada tanya ya? Berarti muzakkar muannas. Iya, maut itu ya maut. Makanya maut itu muzakkar atau muannas? Kak, nggak mati. Kan pertanyaannya belum dijawab. Al mautu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Sebab yang mana itu marbutoh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Mana yang muannas? Surah. Tuh. Kenapa dia muannas? Cirinya tak mampu. Oh. Yang di sebelah sininya belum, yang di sebelah sininya mana? Iya, yang di atas itu kan sudah waktu awal kali kita belajar. Oh lupa. Sebutkan muzakkar muannas pada ayat doa kan udah kan? Dari awal kali baca Allahumma rabb hadhihi da'wah kan sudah pernah dibahas. Mana? Oh itu dia nih, bukunya beda-beda terus. Ada situ ya? Oh iya, ternyata beda ya. Ini nih, buku saya nggak ada nih. Tambahan. Tuh harusnya ada bukunya baru nih yang repot itu. Udah 3 kali bukunya. Ayo kita lihat di sini nih, Bapak Ibu nih. Ada beberapa isim yang dianggap isim muannas, tapi tidak diakhiri ta marbutoh. Jadi begini kalimatnya. Muannas itu pertama karena dia menunjuk hakikat orangnya muannas, atau muannas itu karena ada ta marbutoh. Yang ketiga, muannas karena disebut di dalam Al-Qur'an atau hadis dia muannas. Kata yang tidak ada ciri-ciri tertentu, tetapi Al-Quran menyebutnya mu'annas, padahal dia nggak ciri-ciri mu'annas, maka kita harus pakai tuh dia mu'annas. Contohnya, nafsun, nafs. Apa nafas? Jiwa. Dari mana taunya? Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh mutmainnah.
Tuh sifatnya, oh mutmainnah. Berarti nafsu itu muannas. Dari mana? Dari Al-Quran. Kata-kata nafsun sendiri, ciri muannasnya ada nggak? Nggak ada. Kok dimasukkan muannas? Karena Al-Quran menggolongkannya muannas. Kita ikuti. Gitu? Terus. Now. Ya. Narullahil muqaddatu. Ya, narullahil muqaddatu. Ada apanya? Tak marbutoh. Muqaddah yang menyala-nyala, kok ada tak marbutohnya? Berarti narnya panas. Dalam ayat lain, narun hamiyatun. Gitu tuh. Narun hamiyatun. Bacanya. Narun hamiyah. Loh, kok narun kalau hamiyatun? Berarti nar itu panas. Kan narnya nggak ada tak marbutohnya. Dari hamiyah, dari Nah, dari sifatnya. Yang ketiga syamsun. Idza syamsu kuwirat. Ada atsnya. Kalau atsnya pada fi'il berarti syamsun. Apa syamsun artinya? Syamsun itu muannas. Matahari qamarun. Mudzakkar muannas. Mudannas. Mudzakkar muannas. Kan malam. Wal qamari idza talaha. Jadi qamar mudzakkar muannas. Muakkar. Muakkar. Baik, kalau dalam Al-Quran syamsun muzakkar. Salah muannas. Syamsun qamarun muzakkar. Ingat-ingat tuh. Syamsun tuh matahari muannas. Kalau qamarun malam? Samsun pagi, siang. Kok sama-sama bersinar kok muannas muzakkar? Sudah dari sore. Ada ingat-ingat aja. Kata orang begitu tuh. Kenapa Samsun itu muannas? Karena Samsun keluarnya siang hari. Kenapa Qamarun itu muzakkar? Karena Qamar berani keluar di malam. Yang berani keluar di malam hari? Yang berani cuma siang hari? Itu mah dulu. Jam 1, jam 2 masih keliaran di mana-mana. Kalau muzakkar muannas. Iya. Jadi itu mah untuk ingatkan aja. Jadi kalau Samsun itu ada. Pernah saya tanya, apa ada Samsun yang muzakkar? Ada. Samsul Huda itu mah muzakkar. Samsul Bahri itu muzakkar. Baik, sama. Idza sama'u fatarat. Tuh, itu mah kan nggak ada tamar butohnya, agak usah ngomong tamar butoh. Emang ini sudah disebut muannas. Idza sama'u banaha, was sama'a banaha. Domirnya muannas. Wal ardu wa ma tahaha. Muannas. Jadi ardun muannas, sama'un muannas, syamsun muannas, qamarun Muzakkar karena malam. muzakkar. Betul aja di kagak malam tulisan. Karena keluar malam. Biar tahu sendiri keluar malam. Baik. Ya, itu mudzakkar muannas. Padahal ada beberapa kata yang lain yang masuk kategori seperti ini nih, nggak ada ciri-ciri dari muannas.
Ya, salah satunya bisa darun. Apa? Darun. Rihun. Apa? Rih. Apa rih? Angin. Darun apa darun? 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 Bisa tempat, bisa rumah, bisa kampung. Darul akhirah. Jadi akhirat cuma kampung gitu ya. Ya tempat. Darul kolam, darul hidayah, darul muqammah, darul najah, darul tauhid. Jadi darul tauhid darnya Perkampungan. Monas. Darul tauhid. Berarti yang di sono adanya? Kan benda. Kalau benda nggak terkait dengan orangnya, mau muzakkar mau muannas terserah. Wasyamsi wa duhaha. Itu contohnya tuh. Bahwa syams itu muannas karena ada domir yang kembali kepada syams, bunyi domir apa? Ha. Itu muannas. Was-samaa'i wa ma banaha. Mana? Muannasnya apa nih? Ha. Sama jamannya apa? Betul. Sama jamannya samawat. Syams jamannya apa? Syams jamannya Syamsun jamannya Syamsul Qomar. Nama tetangga ibu di bawah. Syamsun jamannya Samsudin. Jadi kacau begini. Bapak Ibu, Samsun nggak ada jamannya. Matahari cuma kalau sama memang 7 lapis. Ada orang sab'ah samawat. Mana ada 7 matahari? Samsun di mana-mana cuma langit, matahari dan jalan banyak matahari dua. Yang banyak apa? Bintang. Bintang. Ya, kalau matahari satu. Kalau bintang dua. Dua. Yang mana? Bintang muzakkar muannas. Kalau bintang biasanya muzakkar. Kalau najmi apa bahasa Arabnya bintang? Najmun. Nah, najmun itu muzakkar. Muzakkar? Biar keluar malam dia rame-rame broyotan. Ya, kalau Komar kan sendirian. Maka najm itu ada jamaknya. Apa jamaknya najm? Nujum. Komar jamaknya? Enggak. Ya, berani sendirian bagus malam. Kebetulan juga najm itu ada yang siang ya? Ada ya? Itu najm kesiangan. Aja. Dari tadi kita ngomong kesana kemari masih nanya najm apa? Ahli nujum. Ahli perbin. Zamannya najm itu apa? Nujum. Ya, nujum. Apa Bu? Ahli nujum. Ahli nujum, ahli perbintangan. Astronom. Apa astronom? Astronot. Astronot olahnya. Ahli nujum. Hari ini kita tugaskan di bawahnya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah.
Coba anar, lihat kata penghubungnya alati. Alati itu muzakkar muannas. Berarti anar itu muannas. Waquduha, haknya muannas. Annas wal hijar. Al hijarah muzakkar muannas. Cirinya bodi muannas. Takmar. Ya, tak pandai. Dengan demikian kita telah mempelajari benda isim yang muzakkar dan ciri isim itu muannas. Pertama apa? Ada tamarbuto. Yang kedua, ya sifatnya tamarbuto. Hakikatnya memang muannas seperti nama orang. Hakikatnya muannas, maka nggak perlu tak marbutoh lagi. Kalau memang dia muannas, seandainya tak marbutohnya, ya memang dia muannas. Yang ketiga, ada kata-kata tertentu yang dia muannas tapi tanpa ciri-ciri khusus, melainkan Al-Quran dan hadis menyebutnya sebagai muannas. Maka golongannya adalah muannas. Kalimat yang mudah mana saja? Ada 5. Nafsun, nar, syamsun, terus nar, sama. Itu yang paling umum. Art, 6 berarti ya. The art juga. Itulah kata-kata yang masuk kategori muannas. Baik. Sampai situ, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum itu? Tonton. Betul. Nah, tambahan lagi. Yang berpasangan adalah muannas. Tambah lagi satu lagi. Apa, Bu? Oh ya, khususnya yang di dalam anggota tubuh. Anggota tubuh kita ya, yang berpasangan ya. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung, pasangan. Enggak ya? Kakinya jangan jempolnya. Apa? Betis dari sononya udah muannas, ruk batun. Pokoknya kaki. Jangan dirinci lagi. Jempolnya itu beda-beda lagi. Satu lagi. Setiap benda yang setiap jamak taksir itu juga muannas. Meskipun kita belum bahas nanti ya, insyaallah ya, saat ya. Setiap jamak taksir adalah muannas. Jamak taksir ya. Apa itu jamak taksir? Pada pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal.